Selamat malam, perkenalkan nama saya Katrina Rutpenikai dengan NIM K0211911010, mahasiswa program studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum penilaian status gizi secara biokimia, yaitu analisis status zinc. Adapun beberapa pembahasan yang saya akan jelaskan mengenai uji analisis status zinc. Yang pertama yaitu pengenalan uji, kedua tujuan uji, ketiga prinsip uji, keempat alat dan bahan, yang kelima prosedur, keenam interpretasi hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu pertama, pengenalan uji. Zinc merupakan komponen yang memiliki banyak enzim yang memainkan peranan dalam metabolisme asam nukleat dan sintesis protein, serta untuk perbaikan struktur maupun fungsi membran, menurut Ulfa et al. Tahun 2012. Zinc juga berperan sebagai aktivitas katalitik karbonat anhidres yang merupakan unsur dari sel tulang. Di dalam tubuh manusia, jumlah mineral zinc kira-kira 28 mg per kilogram berat badan bebas lemak. Hampir semua zinc dalam darah berada dalam eritrosit, yaitu 1200 sampai 1300 mikrogram per 100 ml, sedangkan dalam serum hanya 120 mikrogram per 100 ml. Defisiensi kadar zinc pada tubuh dapat berpengaruh pada pertumbuhan kuncup lidah. Zinc juga dapat mempengaruhi kontrol nafsu makan dan hilangnya ketajaman rasa dalam mencicipi makanan yang dipengaruhi langsung pada susunan saraf pusat, mengganggu perangsangan reseptor epinefrin, dopamarin, serotonin, gamma aminobutyric acid, dan opiat, menurut Adriana tahun 2009. Adapun metode yang dilakukan dalam menganalisis status zinc ialah metode Kecap-Smith, di mana pada tahun 1984 Smith menemukan teknik sederhana untuk mendeteksi defisiensi zinc yang dikenal dengan tes Kecap-Smith. Tes Kecap-Smith dapat menentukan konsentrasi zinc yang ditemukan pada lidah, sehingga kekurangan zinc dapat berpengaruh pada jaringan ini. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan uji. Tujuan uji yaitu menganalisis kadar zinc dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip uji. Zinc berperan pada molekul penerima rasa pada lidah. Tingkat ketajaman rasa dapat menggambarkan apakah seseorang mengalami defisiensi zinc atau tidak. Zinc sulfat akan merangsang molekul penerima rasa pada lidah sehingga ketajaman rasa dapat diukur. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan adalah gelas beker. Yang kedua adalah spoit atau suntik tanpa jarum. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan dalam uji analisis status zinc ialah larutan ZnSO4 atau zinc sulfat sebanyak 0,1%. Selanjutnya yang kelima yaitu prosedur. Sebanyak 3 ml larutan ZnSO4 atau zinc sulfat 0,1% disemprotkan ke dalam mulut responden dengan menggunakan alat suntik tanpa jarum. Perlu kita ketahui bahwa larutan zinc dapat peka terhadap indera pengecapan dan zinc sulfat mempengaruhi sensitivitas indera pengecap pada lidah, sehingga apabila kekurangan zinc, lidah akan lambat dalam merespon keberadaan ZnSO4 di dalam mulut. Karena di dalam lidah terdapat salivah yang mengandung zinc dalam bentuk protein gustin atau protein esensial yang terlibat dalam tes akuitif.
Selanjutnya yaitu cairan dibiarkan dalam mulut selama 10 detik, sesudah itu dibuang dan kepada responden ditanyakan tentang apa yang dirasakan. Selanjutnya yang keenam yaitu interpretasi hasil. Pada metode ini digunakan larutan zinc sulfat atau ZnSO4 0,1% sebanyak 3 ml kepada responden untuk mengetahui defisiensi zat gizi zinc melalui cicipan larutan tersebut. Pada orang normal dapat dengan cepat merasakan timbulnya rasa yang kuat dan membuat responden tersebut langsung meringis namun tidak sampai terganggu. Akan tetapi, rasa yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Sedangkan bagi penderita defisiensi, kurang cepat merespon dan responsif terhadap suplementasi zinc, tidak merasakan apa-apa, hanya merasakan seperti air walaupun telah ditunggu selama 10 detik. Dan mula-mula akan merasakan sesuatu dengan pasti, namun beberapa detik kemudian terasa kering dan kesat manis. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Zinc merupakan komponen yang memiliki banyak enzim dan memainkan peranan dalam metabolisme asam nukleat dan sintesis. Zinc juga berperan sebagai aktivitas katalitik karbonat anhidras yang merupakan unsur dari sel tulang. Adanya tujuan analisis zinc pada metode Smith yaitu untuk mengetahui kadar zinc dalam tubuh. Manfaat uji ini yaitu dengan melakukan pemberian larutan ZnSO4 pada lidah karena pada larutan ini memiliki sifat yang peka terhadap indera pengecapan. Sehingga dapat diketahui apakah seseorang mengalami defisiensi zinc dalam tubuh atau tidak melalui uji tersebut. Diketahui bahwa fungsi zinc pada tubuh yaitu sebagai antioksidan dan menstabilkan membran, membantu pertumbuhan sel, serta membantu sintesis DNA. Kemudian, mencegah kerusakan jaringan akibat radikal bebas selama proses inflamasi, sehingga seseorang yang mengalami defisiensi zinc tentunya dapat menyebabkan berbagai gangguan fungsi pada tubuh. Demikianlah mengenai pembahasan uji analisis status zinc. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.